Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Penuhlah dengan Roh Kudus. Saudara, kita kembali sama-sama baca. Saya undang kita semua berdiri. Ayat ini harus diulang-ulang sampai hafal ya. Supaya ini terus berbicara dalam setiap hidup kita. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2 sudah terbuka semua. Sudah ada di hadapan saudara. Ngomong-ngomong bawa Alkitab enggak? Bawa ya, jangan mentang-mentang ada multimedia enggak bawa Alkitab. Jangan. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 2. Kita baca bersama. 2, 3. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Puji Tuhan, silakan duduk. Pertanyaan Rasul Paulus ini, sekali lagi saya hanya ingin ingatkan sedikit kisahnya ini ya. Rasul Paulus bertemu dengan hanya 12 orang murid di dalam ayat 7 dikatakan jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang saja ya ketika Paulus berkunjung ke Efesus. Nah, di sana entah gimana ya saudara nih, hamba Tuhan pendeta Paulus ini digerakkan Tuhan bertanya hal ini, dan kalau Tuhan yang menggerakkan tuh nggak pernah salah ya saudara. Tepat sekali pertanyaan ini diajukan kepada 12 orang murid karena ternyata mereka jawabnya belum, bahkan belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Pertanyaannya kan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kalau di sini saya awal mau tanya dulu sama yang duduk di sini semua, puji Tuhan kita ada dalam ibadah kepada Tuhan. Saudara, mungkin ada satu orang saja yang belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Ada? Saya belum pernah dengar tentang Roh Kudus. Belum pernah dengar di gereja ini. Gak salah. Kayaknya jemaat lama nih. Oke, ada lagi? Belum pernah sama sekali dengar tentang Roh Kudus, apalagi tahu apa itu Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Ya, kita tahu Allah kita Allah Tritunggal, ada kita sebut Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Nah, di sini pertanyaan Paulus ini disampaikan kepada ke-12 murid yang sebenarnya kalau saudara baca mereka sudah mengalami baptisan air, tetapi baptisan air dari Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan untuk bertobat kata Paulus. Ya, tetapi ada baptisan yang harus secara lengkap menurut firman Allah, yaitu baptisan air di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sebab kalau saudara mengerti yang sudah dibaptis dalam air, masih ingat ada arti dari baptisan air, yaitu salah satunya adalah saat kita dibaptis dalam air. Baptisan air itu kan melambangkan masuk ke air itu seperti kematian Yesus. Waktu bangkit dari air itu menggambarkan kebangkitan Yesus. Lalu bangun meninggalkan air mengikut Yesus, artinya sudah kehidupan baru ya. Tetapi dalam baptisan air itu juga mempunyai arti kita mendapat nama Allah kita. Nama Tuhan Yesus Kristus itu diberikan kepada kita sehingga kita layak disebut anak-anak Allah. Kalau contohnya suami saya itu Bapak Revi Mande itu kan nama bapaknya ya. Nah, karena dia pakai nama Revi Mande, dia layak disebut anaknya Mande begitu. Ya, demikian juga dengan kita, anak-anak Allah, dalam hidup kita punya nama Tuhan Yesus Kristus, itulah yang membuktikan kepada orang di luar sana kita ini anak Allah.
Dan jangan lupa nama itu nama yang berkuasa. Haleluya. Saudara masih percaya nama Tuhan Yesus Kristus berkuasa? Amin. Dia tidak berubah. Seperti Allah adanya tidak berubah, namanya yang berkuasa pun tidak berubah. Tetapi sekarang di sini saudara, yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh. Mungkin kalau kita baca selintas saja, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Lewat begitu saja. Tetapi kalau mari kita renungkan kembali kalimat ini. Saya baca baik-baik, saudara dengar dan renungkan. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Percaya kepada Yesus Tuhan. Selama ini puji Tuhan kita sudah beribadah kepada Yesus Tuhan. Amin. Kita sering menyebut nama Yesus Tuhan karena kita percaya. Haleluya. Tetapi ketika kita sudah percaya atau saat kita percaya kepada Yesus, sudahkah kita menerima Roh Kudus? Kenapa Paulus ungkapkan hal ini dan dicatat di dalam Alkitab? Alkitab ini adalah firman Allah. Amin. Alkitab ini adalah kebenaran. Sesuatu yang dicatat dalam Alkitab itu penting saudara. Bukan cuman kebetulan. Bukan cuman ya asal ditulis aja. Enggak. Setiap kata bahkan sampai koma. Apa tuh namanya noktah ya. Titik koma. Titik itu punya arti. Enggak boleh salah menafsirkan Alkitab. Karena ini adalah firman Allah. Jadi kalau Paulus sampaikan kalimat ini bukan berbicara hanya kepada 12 orang saat itu. Ini berbicara kepada semua orang yang sudah percaya Yesus. Dan kalau kita merupakan orang-orang yang sudah percaya Yesus, kalimat ini ditujukan kepada kita. Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Menerima Roh Kudus di sini mempunyai arti dibaptis dengan Roh Kudus ya. Kalau dalam Kisah pasal 1 ayat 8, saudara ingat Kisah pasal 1 kita ke sana dulu. Ini mungkin saya hanya kembali mengingatkan ya, sesuai dengan tema besar kita. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 4, Yesus katakan begini, pada suatu hari ketika Yesus makan bersama-sama dengan mereka, murid-murid, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Kisah para Rasul pasal 19 ayat 2 pertanyaan, sudahkah kamu menerima Roh Kudus? Itu bicara dari khususnya baptisan Roh Kudus. Sudahkah engkau dibaptis dengan Roh Kudus? Sudahkah engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus? Lalu ayat 8 dari Kisah para Rasul 1 itu dikatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Ya, pertama, baptisan Roh Kudus ini adalah janji Allah sendiri. Tuhan yang mau berikan kepada kita, kepada setiap orang percaya. Jadi kalau Tuhan yang mau berikan, Tuhan janji mau berikan, ini kan janji Bapa. Kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tadi Bapak Gembala di GPD Eneo Soho katakan kalau Allah berjanji dia selalu tepati. Kalau manusia berjanji seringkali diingkari. Bahkan ada yang karena lupa. Oh lupa, aduh udah janji lupa ya. Tapi Tuhan kita enggak saudara. Kalau dia berjanji dia akan berikan apa yang dia janjikan. Lalu apa yang dijanjikan di sini adalah tentang Roh Kudus.
harus dibaptis dengan Roh Kudus, harus dipenuhi dengan Roh Kudus, itu karena Allah tahu itu penting buat kita. Haleluya. Baptisan Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat penting untuk setiap orang percaya. Jangan anggap, ya udahlah kalau dikasih iya, kalau enggak. Jangan begitu saudara. Tuhan yang mau kasih, tapi tergantung kitanya. Ya, begini saudara. Apa yang dari Tuhan, kita ingat Tuhan kita maha kuasa. Tuhan maha kudus. Yang dari Tuhan itu semua adalah yang berarti. Yang sangat berharga. Amin. Keselamatan kita, saudara mau hargakan berapa? Harganya darah Yesus di kayu salib. Sangat berharga. Jadi kalau Tuhan berikan, Tuhan janjikan mau beri kepada kita, itu enggak main-main saudara. Jangan kita anggap, enggak penting. Siapa kita? Tuhan sendiri aja mau kasih. Kamu harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Masa kita mau anggap, enggak penting Tuhan. Yang penting saya udah setia hari Minggu. Yang penting saya sudah diberkati kok sama Tuhan. Belum cukup. Haleluya. Orang bisa sudah percaya Yesus. Orang bisa sudah bertobat dalam hidupnya. Tinggalkan hidup lama lalu mengikut Yesus. Orang bisa sudah dibaptis dalam air. Menerima nama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau dia belum dipenuhkan dengan Roh Kudus. Itu belum lengkap. Haleluya. Allah kita sempurna. Dia juga mau jadikan kita sempurna. Sempurna itu artinya apa? Lengkap. Enggak ada yang kurang. Enggak ada cacat, kerut dan sebagainya. Efesus 4. Efesus pasal 4. Saya mulai baca ayat 11, ini ayat yang sudah sering sekali diungkapkan ya, terutama di keramat ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini berbicara dari orang-orang percaya, gereja yang lengkap. Pengetahuan kita tentang anak Allah juga lengkap. Lalu kita menjadi dewasa penuh di dalam Dia. Iman kita di sini dikatakan mencapai kesatuan iman yang sama. Imannya nggak ada yang kecil, ada kan sekarang masih kecil, agak udah besaran dikit gitu ya. Kalau yang udah lama mungkin imannya lebih kuat, seringkali gitu. Tapi ada juga katakan, ada saatnya saya kuat iman saya, tapi ada saatnya saya lemah imannya. Jadi iman kadang-kadang lemah kecil. Kalau lagi kuat gede imannya gitu ya, mungkin seperti itu. Ya, tetapi satu saat saudara kita akan mencapai kesatuan iman yang kuat di dalam Tuhan. Dan apa di sini dikatakan punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Dan kedewasaan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Pertumbuhan rohani kita yang mencapai standarnya Kristus. Kita udah sama apa yang Tuhan standarkan, kebenaran ini segini nih. Sekarang mungkin kita masih di sini, tapi kita harus sampai kepada standarnya Yesus segini, begitu loh. Ya, itu gambaran dari gereja sempurna, gereja yang dewasa di dalam Tuhan. Ayat 14 katakan sehingga kita bukan lagi anak-anak
yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini yang Tuhan sedang bawa gerejanya, kita ini. Ya, di akhir zaman ini, kita kalau seseorang yang semakin bertumbuh dewasa, semakin dewasa, meskipun belum sampai sempurna standarnya Allah, tapi sudah lebih kuat, lebih bertumbuh dalam rohaninya, ada pertumbuhan. Saudara, salah satunya tanda adalah dia kuat, tidak mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Dia yakin yang saya terima selama ini firman ini udah benar. Karena apa? Dia menyelidiki firman Allah sendiri. Jadi yang dikhotbahkan oleh pendeta dimanapun, mungkin saudara dengar-dengar di YouTube juga, hati-hati itu ya. Tapi saudara bandingkan dengan Alkitabmu, oh benar sama, kalau sama benar. Tetapi kalau ada yang kayaknya nggak sama nih, menyimpang, itu nggak benar. Itu menjadi pengajaran sesat ya. Rupa-rupa angin pengajaran oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi kalau kita bertumbuh benar, bertumbuh sehat ke arah Kristus ini yang tadi dikatakan ayat 15, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ya. Nah, saudara, untuk jadi seperti ini kita perlu kekuatan Roh Kudus. Keadaan dunia nggak semakin baik kan? Yang kita hadapi sekarang ini, akhir-akhir ini semakin dekat kepada kedatangan Tuhan, semakin kacau dunia ini. Semakin amburadul. Kalau tadi bicara, Bapak Gembala bicara soal moral, biarlah moral kita sesuai dengan firman Tuhan. Moral zaman sekarang. Coba saudara pernah perhatikan keadaan sekelilingmu. Rusak kan moral manusia. Kita nggak tahu lagi mana yang benar. Yang benar bisa jadi salah. Yang salah jadi benar. Kalau kita nggak punya kebenaran Alkitab yang adalah mutlak. Sungguh-sungguh kebenaran. Kita bingung. Ini mana yang benar. Mana yang saya harus ikuti. Itu sebabnya nasihat Efesus tadi juga hati-hati dengan rupa-rupa pengajaran. Jangan sampai kita yang udah benar akhirnya mungkin yang mengajarin pengajaran rupa-rupa yang lain itu mungkin pendetanya cakep. Atau sekarang ada banyak juga pendeti, pendeti maksudnya pendeta wanita. Ada juga kan pendeta wanita itu saya suka lihat juga di YouTube. Mereka mengajar firman. Tapi hati-hati saudara, apakah pengajarannya sesuai dengan ini, kebenaran yang mutlak ini, Alkitabmu. Alkitabmu jangan hanya dibuka kalau hari Minggu. Tiap hari dibuka. Haleluya. Jadi kita tahu mana yang benar-benar benar. Yang di luar Alkitab itu pasti nggak benar. Itu saja. Ya. Nah, kalau seorang biarpun dia sudah saya katakan sudah percaya Yesus, sudah bertobat, sudah dibaptis dalam air tapi belum menerima kepenuhan Roh Kudus, belum dibaptis di dalam Roh Kudus, ya belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, belum lengkap untuk dia selamat. Haleluya. Kalau dalam perjalanan iring Tuhan, lalu Tuhan panggil kita, ada banyak saudara kita, seperti juga Bapak Ibu Gembala, almarhumah di tempat ini sudah duluan nyampe ke sorga. Ya sudah saudara, ya. Tetapi selama kita masih jalan dalam dunia ini, itu kebutuhan kita. Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Jadi kalau kita belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, belum lengkap perjalanan mau mengiring Yesus. Itu harus saudara alami. Harus.
Yohanes pasal 7. Ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir di mana kita hidup sekarang ini, yaitu pada puncak perayaan, Yesus berdiri dan berseru. Ini waktu itu hari terakhir dari puncak perayaan ya, tetapi hari terakhir ini juga bicara keadaan kita sekarang. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh, saudara baca sama-sama, akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang waktu itu karena Yesus belum dimuliakan. Tetapi untuk kita sekarang sudah ada hari Pantekosta pertama, Kisah Para Rasul pasal 2. Ya. Dan sekarang kita tinggal menerima Tuhan, kita membuka hati, Tuhan berikan. Hari Pantekosta itu hari pertama kali Roh Kudus dicurahkan di dalam dunia ini. Tapi saudara perhatikan ini, kepenuhan Roh Kudus adalah akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, kepada Yesus. Jadi kalau kita sekarang sudah terima Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, mari tanyakan pasal 19 itu kepada dirimu sendiri. Sudahkah kamu terima Roh Kudus saat kamu percaya kepada Tuhan? Kepenuhan Roh Kudus adalah sesuatu yang penting. Di dalam Yohanes pasal 7 tadi dikatakan kalau Roh Kudus ada dalam hatimu, maka dari dalam hatimu, dari dalam hidupmu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air yang menghidupkan. Bukan hanya kita hidup, tetapi kemana saja kita berjalan kita mengalirkan air yang menghidupkan. Kalau kita bertemu orang itu harusnya ini ya. Kalau orang sudah penuh dengan Roh Kudus, harusnya ketemu orang itu menerima aliran air hidup. Membuat orang itu hidup. Mungkin orang itu tadinya belum percaya Tuhan, masih mati rohani. Tetapi dengan ketemu kita bersaksi tentang Yesus, dia menerima aliran air hidup dari dalam hidup kita. Karena ada kuasa Roh Kudus itu. Menjamah hatinya dan membawa dia percaya kepada Yesus. Itu yang Tuhan mau. Jadi kepenuhan Roh Kudus juga bukan hanya untuk gaya-gayaan. Gue dong sudah penuh Roh Kudus. Kamu belum ya. Saya dong penuh kuasa Allah. Luar biasa gue nih. Bukan untuk itu saudara. Ada banyak kepentingan Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita bukan hanya untuk supaya kita kuat, supaya kita bisa tadi ya dalam Efesus katakan bisa membedakan mana yang ajaran sesat, mana yang tidak, mana ajaran benar. Bukan, tetapi hidup kita juga berguna untuk banyak orang. Mengalirkan aliran-aliran air hidup. Ya, itu kembali ke satu Kisah Para Rasul 1 tadi ayat 4, Yesus ayat 4 dan 5 Yesus katakan itu janji Bapa. Haleluya. Apalagi di dalam Roh Kudus itu tadi dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atasmu, kamu akan menerima kuasa Allah. Jangan cuma baca begitu aja, kuasa Allah ya udah. Renungkan. Kuasa Allah kita. Kuasa Allahmu yang maha kuasa. Amin. Saudara pernah renungkan hal ini. Kuasa Allah yang maha kuasa. Dia beri di dalam hidup kita. Ada yang mustahil buat kita? Buat Allah tidak ada yang mustahil. Tetapi buat orang percaya yang penuh Roh Kudus. Yang penuh kuasa Allah itu. Baginya pun
tidak ada yang mustahil. Amin. Maka harusnya orang percaya yang penuh Roh Kudus, dia tidak menjadi lemah. Apapun yang terjadi dalam hidupnya. Penyakit berat, percobaan berat, rasanya udah paling berat di dunia ini. Susah dan sebagainya, kekurangan. Kalau ada Roh Kudus dalam hidupmu, jangan lupa kita punya kuasa Allah itu. Kuasa Allah yang maha kuasa itu pasti akan menolong kita. Haleluya. Ya, saya hanya ingin mengajak kita kalau baca firman, dengarkan firman, mari renungkan. Baik-baik renungkan apa arti firman itu. Supaya hidup kita itu benar-benar kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan kalau memang sudah saudara lakukan. Tetapi mungkin ada yang belum. Ya, jadi jangan, ya pokoknya hari Minggu datang, puji Tuhan, memuji Tuhan, puji Tuhan. Dengar firman, puji Tuhan, terus udah. Jangan, renungkan supaya itu tertanam dalam hati kita. Dan kalau dalam hidup sehari-hari kita mengalami hal-hal yang gak enak. Selama di dunia ini kita akan mengalami hal-hal yang gak enak. Percayalah, dunia ini semakin gak enak. Supaya kita gak betah di dunia. Mari cepat-cepat pulang ke sorga. Amin. Belum, masih ada yang betah di dunia. Katanya susah di dunia. Tapi suruh pulang ke sorga, ntar dulu gitu ya. Itulah manusia. Ya itu urusan Tuhan kapannya ya. Tetapi kita harus jadi kuat di dalam Tuhan. Ini sudah tinggal beberapa langkah lagi Tuhan sudah mau datang saudara. Kita harus benar-benar kuat iman kita. Saya ulang-ulang, saya nggak tahu di tempat ini. Tetapi Yudas 3 saya suka ulang. Yudas ayat 3 kan. Perjuangkan iman percaya kita. Iman percaya kita. Itu harus kita perjuangkan. 1 Timotius 6 ayat 12 kalau nggak salah kemarin saya bawa di pemuda. Kita harus seperti orang bertanding, merebut atau bukan merebut. Berjuang, mempertahankan iman seperti orang berperang. Nah itu. Kalau berperang nggak gampang kan, ya. Kalau kita nggak siap bisa ketembak, kita yang mati, nah gitu ya. Tetapi untuk iman ini jangan sampai, kemarin saya katakan iman ini adalah tiket kita ke sorga. Kalau saudara mau nonton konser, nonton apa suka, nonton teater atau nonton apa dijual karcisnya. Kita harus beli karcisnya supaya bisa masuk nonton, ya kan? Supaya bisa masuk ke ruangan di mana ada konser itu kan. Tiket itu dijualnya biasanya beberapa waktu sebelumnya. Kita harus jaga tiket itu. Kalau tiket hilang meskipun harganya jutaan mungkin. Saya udah beli waktu mau masuk. Mana tiketnya Bu? Tiket saya hilang. Padahal saya udah beli kemarin. Tetap aja saudara gak bisa masuk karena tiketnya hilang. Tiket harus kita jaga, jangan hilang. Demikian juga tiket kita ke sorga saudara. Jangan hilang. Firman Tuhan nasihatkan, kerjakanlah keselamatanmu tiap-tiap hari. Itu artinya jaga iman percaya kita. Dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita mendekatkan diri itu melayani Tuhan. Saya hanya ingat ini ya, ulangan pasal 13. Ayat 4. Kerjakan keselamatanmu. Ulangan 13 ayat 4. Tuhan Allahmu harus kamu ikuti. 1. Kamu harus takut akan dia. 2. Kamu harus berpegang pada perintahnya. 3. Suaranya harus kamu dengarkan. Suaranya itu firmannya, ya kan? Perkataan Tuhan. Harus kamu dengarkan. Kalau bahasa Inggris dikatakan harus kamu obey, taati. Apa yang kita dengar dari firman Tuhan, taati. Lalu yang kelima, kepadanya harus kamu
berbakti atau melayani, to serve. Ya, dan berpaut. Berpaut itu artinya melekat kepada Tuhan. Ya, hidup semakin dekat kepada Tuhan bahkan sampai nempel. Ini cara kita mengerjakan keselamatan kita. Jaga tiket keselamatanmu. Sehingga sampai nanti di pintu sorga, mana tiketnya? Oh ada, silakan masuk, begitu ya. Itu contoh aja, nanti sih nggak begitu malaikat. Ya tanya tiketnya mana? Enggak ya saudara, tetapi saya umpamakan supaya saudara mengerti. Kita harus kerjakan keselamatan kita, tiket ke sorga itu harus kita jaga karena bisa hilang. Orang boleh sudah percaya, orang boleh waktu percaya bertobat, tetapi kita masih di dunia ini masih banyak kekurangan, masih banyak godaan ya. Kita harus masih kalahkan keinginan daging. Kalau Galatia 5 ayat 16 dan seterusnya kan keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Roh Kudus. Kalau kita ikuti keinginan Roh Kudus, saya percaya kita akan dibawa ke arah yang benar, ke sorga sana. Tapi kalau kita kalah, kita nggak mau dengar Roh Kudus, kita ikuti keinginan daging kita yang biasanya itu membawa kepada hal duniawi, memuaskan keinginan daging aja gitu ya. Berbuat dosa, melanggar firman. Tuhan bilang jangan berbohong, enak Tuhan berbohong, aku berbohong aja terus misalnya seperti itu ya. Kita terus ikuti keinginan daging kita, maka kita berlawanan dengan roh. Bagaimana kita berlawanan dengan Allah lalu kita bisa masuk sorga? Bisa? Enggak bisa. Itu terserah kita. Tuhan tidak pernah paksa orang untuk masuk sorga. Tuhan hanya sediakan jalan. Ini sorga, ini neraka. Pilihan ada pada kita. Sekalipun dia rindunya semua orang selamat. Tapi Tuhan tidak pernah paksa. Manusia punya kebebasan berpendapat. Ya, tapi biarlah kita tahu kalau ini jalan keselamatan ke sorga, itulah yang kita ikuti. Jangan memilih jalan yang kebinasaan. Haleluya. Dan Ulangan 13 ayat 4 tadi, Tuhan Allahmu harus kita ikuti, harus kita hidup takut akan Dia, kita berpegang pada perintahnya, artinya kepada semua kehendak Tuhan dalam firman-Nya. Firman-Nya harus kita taati, lalu kita harus terus beribadah, kita harus terus melayani Dia dan hidup semakin melekat kepadanya. Tapi saudara, ini bukan sesuatu yang mudah. Tadi saya katakan banyak godaannya dalam dunia ini. Untuk mengalahkan daging kita sendiri ini susah. Ada orang katakan musuh terbesar sebenarnya bukan iblis katanya. Tapi daging ini. Kita mengalahkan keinginan daging ini susah saudara. Tapi saya percaya kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kita punya kebenaran firman. Lalu Roh Kudus penuh di dalam kita. Kita punya kuasa Allah tadi itu yang luar biasa. Kita pasti disanggupkan. Haleluya. Karena kata Kisah 1 ayat 8 tadi. Kamu akan menerima kuasa. Itu adalah kuasa yang artinya seperti dinamit. Kekuatannya luar biasa. Saudara, kekuatan Allah itu yang membangkitkan Yesus dari kematian. Kekuatan Allah itu saudara ingat waktu hari Natal Yesus lahir dari memakai tubuh Maria yang perawan, yang suci. Tapi kan kehamilannya dari Roh Kudus dan kuasa Allah. Sehingga ada Yesus jadi juru selamat kita. Kuasa Allah luar biasa saudara, dan itu kuasa yang kekuatannya besar. Jadi kalau kita punya itu, kalau kita penuh Roh Kudus saudara, kita pasti mampu hidup benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya sering kali berpikir, aduh Tuhan standarmu luar biasa tinggi. Kayaknya gak mungkin nih kalau lihat diri ya. Aku ini penuh dosa, penuh kekurangan, penuh kelemahan. Tapi kan Tuhan yang janjikan. Tuhan juga yang sedang membawa gerejanya kepada kesempurnaan. Maka tidak ada yang mustahil. Asal kita mau. Haleluya. Ya, jadi
hal kepenuhan Roh Kudus ini begitu pentingnya saudara. Apalagi kalau kita hubungkan dengan tadi Efesus 4, gereja sempurna. Kita mau dijadikan gereja sempurna. Orang-orang percaya yang tidak ada cacat celanya sedikit pun. Tidak ada kekurangannya sedikit pun. Ya. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 1 sampai ayat 1 dulu. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini ayat 1 ini berbicara dari gereja sempurna, saudara. Perempuan adalah gereja, ya, gereja yang disalut dengan matahari itu kekuasaan dari Allah Bapa. Lalu bulan di bawah kakinya, bulan berbicara dari Allah Anak, Yesus Juru Selamat kita. Lalu sebuah mahkota dari 12 bintang. Bintang berbicara dari kuasa Roh Kudus yang memenuhi orang percaya. Ya, nah, lalu di akhir zaman, di sini saya harap saudara mengerti hal ini, tapi saya harus sampaikan ini. Gereja yang sempurna, ayat 2 katakan, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan itu yang hendak melahirkan untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Jadi saudara, gereja sempurna akan menikah dengan Kristus Yesus. Saudara pernah dengar itu? Kalau belum, ikuti pelajaran Alkitab hari Senin. Nanti ada pelajarannya ya. Menikah seperti seorang perempuan menikah dengan laki-laki. Tapi ini gereja yang sempurna. Menikah dengan Kristus Yesus. Raja di atas segala raja. Hasil pernikahan itu wanita ini mengandung. Ya, dan nanti di sini dikatakan melahirkan anak. Tapi ada si naga merah, itulah iblis. Mau makan anak itu, mau bunuh anak itu. Ya. Tapi kemudian ayat 5, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Perempuan itu lari ke padang gurun di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Ini saya nggak mau bicara, kita lompat ke ayat 13. Naga ini mau mengejar anak, mau bunuh anak, tapi anak itu dibawa ke sorga, ke Allah, ke tempat Allah. Lalu ayat 13, dan ketika naga itu sadar bahwa ia kemudian terjadi itu ya, peperangan lah gitu ya. Saya nggak baca semua. Naga itu kemudian dilemparkan ke atas bumi oleh Allah. Tapi setelah sadar ia dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Gereja sempurna itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar. Supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Ini yang sama dengan ayat 6 tadi. 1260 hari lamanya. 1 masa, 2 masa, setengah masa. Jadi 3,5 masa ya. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu. Supaya dia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu.
Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ayat 17 ini berbicara dari gereja yang tidak sempurna, ya, anak darah yang bodoh. Gereja sempurna adalah anak darah yang pandai, yang bijaksana. Ya. Nah, saudara, ayat 14 di sini katakan ketika naga itu mau menyerang perempuan ini, anaknya nggak bisa diserang, dia balik menyerang gereja sempurna. Tapi kemudian kepada gereja sempurna ini jelas di sini dikatakan diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun yang kita kenal dengan disingkirkan ke padang gurun. Ya, lalu terpelihara di situ jauh dari mata ular itu, ya, aman di sana selama 1260 hari. Nah, tapi perempuan ini, perempuan yang bagaimana diselamatkan karena punya kedua sayap burung nasar yang besar. Ini berbicara dari kuasa Roh Kudus. Jadi gereja sempurna adalah gereja yang penuh kuasa Roh Kudus. Penuh kuasa Roh Kudus yang 2 kali ganda. 2 kali ganda itu seperti kalau bahasa Alkitab yang lain, hujan awal dan hujan akhir. Bukan cuma hujan awal dan hujan akhir. Hujan awal di Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4. Peristiwa pertama kali Roh Kudus dicurahkan, hari Pantekosta pertama kepada murid-murid zaman dulu. Ya, tetapi kepada kita di akhir zaman juga itu terus Roh Kudus masih dicurahkan. Karena itulah janji Bapa kepada semua orang yang percaya. Dan karena gereja sempurna, sempurna pula Roh Kudusnya di dalam dia. Ya, haleluya. Dan ini yang kenapa kemudian Rasul Paulus nasihatkan dalam Kisah pasal 19 tadi. Saudara, Kisah pasal 19 kita kembali ke sana. Ya, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Coba kita lihat ke Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19. Keluaran pasal 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku, kata Allah. Ya, mendukung kamu, mendukung bangsa Israel waktu itu, mendukung orang-orang percaya di atas sayap Raja Walinya dan membawanya ke tempat dia ada, ke tempat Allah ada. Ya, jadi kedua sayap di sini dikatakan sayap burung Raja Wali, itu yang tadi dalam Wahyu dikatakan kedua sayap burung nasar. Sayap Raja Wali ini merupakan kekuatan Allah di dalam Roh Kudusnya mendukung kita orang percaya, mendukung. Kita jadi kuat karena didukung oleh kuasa Roh Kudus. Ya, Ulangan pasal 32, contoh-contoh aja ya. Ulangan pasal 32, ayat 11-12. Ulangan pasal 32 ayat 11 dan 12. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Jadi kalau kita punya sayap Raja Wali itu dalam hidup kita, itu adalah kekuatan Allah yang tadi mendukung kita. Lalu di sini dikatakan menuntun kita.
Roh Kudus menuntun kita. Galatia pasal 5 ayat antara 16 sampai 25 itu saudara ya, baca nanti di rumah. Kekuatan Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Itu yang Tuhan mau. Jadi kalaupun kita sudah penuh dengan Roh Kudus, jangan cuma penuh, tetapi biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus pimpin aku tiap hari, pimpin setiap langkahku. Ya, maka kita benar-benar dituntun oleh Allah. Ya, Dia mendukung kita, Dia menuntun kita. Lalu satu lagi coba di Mazmur pasal 103. Mazmur 103 ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Ya, sayap burung rajawali atau kekuatan dari rajawali ini yang berbicara dari kekuatan Roh Kudus di dalam hidup kita akan membawa kita selalu punya kekuatan baru, punya semangat baru mengiring Dia. Ya, bahkan di sini katakan Dia memuaskan hasrat kita dengan kebaikan. Dia memuaskan manusia cenderung untuk tidak pernah merasa puas ya. Kalau udah punya mobil 1 pengen mobil 2, udah punya mobil 2 pengen mobil 3, itu manusia. Tetapi kalau kita punya Roh Kudus itu menguasai hidup kita sehingga kita bisa selalu puas di dalam Dia. Kepuasan batiniah, kepuasan rohania. Mungkin secara hidup sehari-hari jasmani barangkali ada kekurangan selama ada dalam dunia ini. Bisa ada kekurangan. Tetapi kalau dia anak Tuhan, apalagi anak Tuhan yang penuh Roh Kudus, dia akan selalu puas jiwanya dan bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Ya, bisa selalu bersyukur kepada Tuhan dan selalu punya semangat baru di dalam Tuhan. Seperti juga sekarang Yesaya pasal 40. Ayat juga yang sudah sering kita dengar, Yesaya pasal 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang menantikan janji Bapa sampai dipenuhkan dalam hidupnya. Ya, kalau dalam 1 Korintus 6 ayat 17 di sana dipakai kata yang sama, bahasa aslinya dengan kata menanti-nantikan Tuhan itu mempunyai arti orang yang menjadi terikat menjadi satu roh dengan Tuhan. Terikat menjadi satu roh dengan Tuhan. Artinya orang ini adalah orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Roh Kudus mengendalikan, menguasai seluruh hidup orang itu. Seperti Lukas pasal 24 ayat 49. Seperti dipakaikan kita, ya, dilingkupi oleh kekuatan Roh Kudus. Sehingga orang tersebut mendapat kekuatan baru. Dan dia bisa terbang seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau mengembangkan sayapnya saudara ya. Saudara baca tentang Raja Wali itu sayapnya lebar banget. Dia bisa terbang tinggi banget. Mengatasi segala awan. Dia bisa, barangkali saudara juga sudah sering dengar. Arti rohaninya, kalau orang penuh dengan Roh Kudus seperti kita dibawa terbang tinggi mengatasi segala percobaan, mengatasi segala gunung-gunung percobaan apapun dengan kekuatan baru. Di sini dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah.
Dalam perjalanannya mengiring Yesus, seseorang atau orang Kristen, orang percaya kepada Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya sayap Raja Wali, kekuatannya itu membuat dia tidak lelah. Iring Yesus meskipun dalam dunia banyak kesusahan, tapi tidak membuat dia jadi lesu, tidak membuat dia jadi jenuh. Manusia umumnya kita kan suka, ya saya kan masih manusia, kadang-kadang jenuh juga. Tapi sebenarnya kalau kita selalu punya Roh Kudus dalam hidup kita, selalu penuh Roh Kudus ya. Maka kita nggak jadi lesu, kita nggak jadi lelah. Ini firman Tuhan yang berkata, amin saudara. Saudara percaya? Ini firman-Nya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dengan kekuatan Roh Kudus. Sehingga kalau saatnya disuruh lari oleh Tuhan, dia nggak jadi lesu. Kalau berjalan saja tapi iring Tuhan, nggak jadi lelah. Nggak capek-capek iring Tuhan itu. Begitu. Meskipun mungkin tubuh ini manusia kan belum sempurna. Bisa jadi lelah, oke. Tetapi semangat batiniah, semangat rohnya itu gak pernah lesu, gak pernah hilang. Haleluya. Sehingga ada banyak percobaan, jangan sampai. Dulu saya pernah mungkin katakan di sini punya teman waktu sekolah Alkitab. Tiba-tiba ada seorang ibu ini nangis terus susah banget. Ada masalah di tempatnya, ini seorang ibu gembala ya. Terus dia udah gak bisa nangis lagi, tapi kita ajak berdoa. Gak bisa berdoa, saya udah gak bisa berdoa. Dia diem aja, tapi lesu. Kalau baca ayat ini sebenarnya tidak seperti itu ya. Kalau kita penuh Roh Kudus, kita punya kekuatan sayap Roh Kudus, sayap Raja Wali itu, kita nggak jadi lesu, nggak jadi lelah dalam mengiring Tuhan. Meskipun banyak perkara yang bisa kita hadapi yang menyusahkan hidup kita. Bahkan ada si iblis tadi itu mau rebut iman kita. Tapi jaga baik-baik tiket ke sorga kita itu. Ya, kita perjuangkan baik-baik. Supaya kita tetap ada di dalam kekuatan Allah Roh Kudusnya. Haleluya. Jadi saudara kembali ke Kisah pasal 19 tadi ayat 2. Sudahkah kamu dipenuhkan dengan Roh Kudus saat kamu percaya kepada Tuhan? Efesus 5 ayat 8 di sana katakan, di sana ada katakan penuhlah dengan Roh. Efesus 5 ayat 8 kita baca nih. Efesus 5 ayat 8 katakan seperti ini. Kali ya, salah. Efesus 5 ayat 18 bukan 8. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Kata penuh dengan Roh itu punya arti terus dipenuhkan. Berkali-kali dipenuhkan. Jadi bukan hanya waktu dibaptis dalam Roh Kudus tadi. Seperti kita alami kisah pasal 2 ayat 4. Ya, penuh dengan Roh, dibaptis dengan Roh Kudus tapi terus udah. Enggak. Kita harus terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berulang-ulang lagi terus dipenuhkan dengan Roh Kudus. Sampai benar-benar Tuhan bawa kita jadi sempurna. Haleluya. Sudahkah saudara menerima Roh Kudus saat saudara percaya kepada Tuhan? Biar kalimat ini mengiang-ngiang dalam hidup kita. Kalau saudara sudah penuh dengan Roh Kudus, terus minta dipenuhkan. Kalau saudara belum dipenuhkan dengan Roh Kudus, minta, itu janji Tuhan. Bagi semua orang percaya. Haleluya. Kalau kita sebagai satu gereja ini
Rindu Tuhan, saya mau masuk dalam gereja yang sempurna, gak ada cacat celah. Minta Tuhan penuhi aku dengan Roh Kudus yang 2 kali ganda itu. Aku mau terbang dengan sayap Raja Wali itu ke tempat padang gurun itu. Haleluya.